Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Regina Putri, dengan NIM 1324 dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan Ilmu Tarbiyah Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya mau mewawancara Ibu mengenai bagaimana sih kepribadian yang penting dimiliki oleh guru. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya Ibu Peti Septiani. Saat ini saya mengajar di SDN Jamal sebagai guru kelas 5. Usia Ibu berapa? Usia saya sekarang 27 tahun. 27. Lama mengajar? Sudah hampir 10 tahun. Sudah hampir 10 tahun. Pendidikan terakhir? S1 pendidikan madrasah ibtidaiyah. Baik. Kita mulai saja ke pertanyaannya, Bu. Menurut Ibu, apa saja unsur kepribadian yang penting dimiliki oleh guru dalam mendidik siswa? Yang paling utama menurut saya ya, dimana kita sebagai guru itu harus punya saja ya kepribadian yang baik, karena itu unsur yang penting. Kita itu kan guru ya, sebagai contoh untuk anak-anak di sekolah, dimanapun kita berada, karena dipandang sebagai guru gitu, digugu dan tiru. Jadi kita harus punya sikap yang baik, kita yang harus punya sikap yang rendah hati, yang tanggung jawab, intinya sikap-sikap yang bisa mencontohkan, yang dimana itu akan ditiru oleh anak-anak. Ya kita harus menampilkan atau memberikan hal-hal yang baik yang bisa mereka contoh. Lalu pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu seberapa penting peran kepribadian dalam tugas seorang guru? Sangat penting sekali ya. Kepribadian kita itu, kita kembali lagi dimana kita itu dilihat dan dilihat, dicontoh sebagai contoh. Jadi kepribadian kita bagaimana, itu yang nanti di sekolah itu ya, apalagi saya di sekolah dasar. Iya. Anak-anak itu kan lebih mudah melihat, mengikuti ya, Iya. secara langsung dibandingkan belajar hanya materi, tapi mereka lebih mudah mencontoh. Jadi apa yang bisa kita lakukan, mereka tuh langsung menerapkannya gitu. Jadi kepribadian kita itu sangat penting ya. Jadi kita harus mengenal bagaimana karakter siswa. Kita harus menjadi seorang guru yang bertanggung jawab, yang sabar, jangan mudah emosi gitu ya, apalagi menghadapi anak-anak yang berkarakter gitu. Setiap anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, mereka spesial dalam segala bidangnya. Jadi kita itu ya harus memahami, jadi tidak hanya kepribadian kita, tapi kita harus memahami kepribadian mereka masing-masing. Oke, selanjutnya apa saja usaha Ibu untuk mengembangkan kepribadian pribadi sebagai guru? Tetap yang utama tetap belajar. Iya. Ya. Kita namanya belajar itu tidak putus sampai sekarang. Iya. Malah kadang kita itu saat mengajar gitu ya, ada pembelajaran baru. Jadi jangan melihat siapa yang mengajar, tapi apa yang diajarkan, yaitu mau itu dari yang lebih muda ataupun dari yang mungkin kita tidak kenal gitu ya. Jadi kita harus mau belajar, apalagi sekarang itu zaman itu semakin modern ya, teknologi semakin canggih, jangan mau ketinggalan zaman. Apalagi kita ketinggalan, misalkan nanti anak-anak nanya kita hal yang mungkin kita tidak tahu, nah jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus banyak belajar lagi ya. Sekarang itu kan banyak lah ya, tidak hanya bisa secara langsung, tapi kita banyak belajar bisa secara online, ada daring ya. Jadi waktu itu jangan terputus sampai di situ. Jadi jangan puas sampai di situ saja. Jadi banyak sekali pengetahuan, terus pengalaman itu yang jadi suatu pelajaran untuk kita agar bisa menjadi yang lebih baik lagi. Oke, kan kadang kita bertemu dengan siswa yang sulit diatur. Bagaimana cara Ibu untuk mengelola emosinya? Yang utama ya harus sabar. Ya pasti harus sabar. Namanya setiap
anak itu tadi beda karakteristik mungkin, apalagi kan lingkungannya kita yang nggak tahu ya. Kalau di sekolah kan mungkin kita masih bisa mengatur. Ya kalau di lingkungan rumah kita tidak tahu juga lingkungan mungkin keluarganya. Saat ke sekolah itu kan anak kadang nggak dalam situasi yang sama. Iya. Ada yang berbeda. Mungkin dia ada yang senang, ada yang lagi sedih, ada yang sedang kesal karena nah itu kan bisa terdampak juga dibawa ke sekolah masalahnya. Mungkin dia kesel karena dibangunin kesiangan mamanya suruh sekolah atau dia lagi sedih, mungkin di rumah lagi lagi sakit gitu ya, atau orang tuanya lagi sakit dia tapi harus ke sekolah gitu. Terus juga mungkin mereka senang ya happy happy aja namanya anak-anak apalagi ya. Nah itu seperti itu. Jadi tadi apa? Emosi, cara mengelola emosinya. Jadi dari hal yang berbeda itu kita harus tahu nih awalnya kan kita harus tahu keadaan mereka seperti apa. Kita jangan menyamaratakan gitu ya. Kita tahu kondisi mereka, kita kenali karakteristik mereka, kita juga mungkin bisa bekerja sama dengan orang tua ya. Kalau misalkan mungkin ada anak yang beberapa emosinya tidak terkontrol, kita harus bisa memahami dan bekerja sama juga sama teman-teman yang lainnya. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu, misalnya jadi ada yang bertengkar atau kita yang nggak bisa ngontrol emosi. Nah kalau misalkan ada masalah, ada misalkan anak-anak ada yang kita lagi belajar tiba-tiba namanya anak-anak ya nggak tahu ribut atau apa, kita harus sabar, harus menengani, jangan sampai kita ada masalah kita malah langsung emosi. Kita cari tahu dulu permasalahannya apa, kita selesaikan masalahnya secara baik-baik. Itu kan mereka tuh kita ajarkan bagaimana sih solusi menyelesaikan masalah yang baik itu, jangan dengan cara emosi, jangan dengan cara kekerasan, tapi dengan cara baik-baik, dengan cara diskusi itu masalah itu akan selesai gitu. Jadi ya intinya harus sabar, harus bisa menahan ya. Terus jangan sampai ada hal-hal yang kurang baik yang kita ucapkan dimana nanti akan mereka ingat seperti itu. Dalam suatu situasi sulit, misalnya ada konflik dengan orang tua siswa atau rekan kerja, bagaimana biasanya ibu bersikap dalam menghadapinya? Tetap ya namanya seorang itu kita harus profesional. Iya. Mau itu ada suatu masalah dengan orang tua atau rekan kerja, alhamdulillah selama ini saya belum mengalami ya, alhamdulillah, maksudnya konflik dengan orang tua ataupun rekan kerja karena dimana kita ada kerjasama, jadi saling komunikasi. Jadi misalnya kalau ada apa-apa silakan dengan orang tua ada komunikasi dengan saya ataupun atau apa-apa, saya akan berkomunikasi dengan orang tua. Dengan rekan kerja pun alhamdulillah lingkungan kerjanya sangat enak gitu. Jadi kita bekerja sama saling membantu. Jadi hanya mungkin kalau sama orang tua itu kadang ada beberapa siswa. Nah konfliknya itu dari anak, mulainya dari anak. Kalau namanya anak-anak ya kayak gitu. Tadi kita sebagai ibu udah menasihati bagaimana baiknya, bagaimana yang seharusnya. Tapi kan namanya anak-anak ya wajar ya, masih anak-anak belum paham, mereka tuh masih dalam tahap pembelajaran pendewasaan ya, masih anak-anak. Jadi menanganinya itu dengan komunikasi dengan orang tua, atau kita juga komunikasi dengan lain nih, mungkin mereka sudah pernah mengalami hal seperti itu dari anak, misalkan dia ada yang berantem atau ada yang anak yang sering nggak masuk. Nah seperti itu kadang anak tuh ada yang males sekolah. Nah kita tuh harus mencari tahu gimana nih komunikasi dengan orang tua, apa ada sebabnya. Jangan sampai mungkin karena di sekolah dia ada yang bully, atau di rumah karena kurang perhatian dari orang tuanya anaknya nggak masuk dibiarkan. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi intinya kita harus banyak-banyak komunikasi dan harus ada perhatian gitu. Jangan sampai kita nggak mempedulikan gitu. Jadi harus benar-benar konflik itu ya yang tadinya kecil jadi diambil nanti suatu saat akan besar. Jadi harus cari masalahnya, bagaimana cara penyelesaian yang baik agar konflik itu selesai sampai di situ, tidak akan membesar sampai nanti seterusnya. Seperti itu.
Oke, selanjutnya bagaimana ibu membentuk hubungan positif dengan siswa melalui pendekatan kepribadian? Oh iya. Dari pendekatan kepribadian ya, hubungan positif yang pertama tadi kita harus mengenal nih karakteristik mereka, mengenal kondisi mereka di rumah, bagaimana di lingkungan mereka seperti apa. Nah, kita itu tadi guru itu ditiru dan ditiru ya. Iya. Jadi kita harus mencontohkan kepribadian kita itu yang mereka lihat loh. Bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita berperilaku. Jangan sampai ayo anak-anak jangan sampai kalian berkata kasar, tapi kita sering mengatakan kata-kata yang nggak baik. Nah, jangan sampai walaupun kita kesel, kadang selipkan doa-doa yang baik aja. Kalau saya gitu ya, Iya. misalnya melihat anak yang berat nakal atau masya Allah anak-anak soleh, anak-anak yang baik, pintar banget gitu. Jadi kita pujian yang kita keluarkan. Jadi saat sok ayo istighfar bareng-bareng ya. Jadi saat misalkan kaget atau apa, kita biasakan mereka mengucapkan yang baik. Atau kalau ada emosi kita yaitu harus sabar menghadapinya. Jadi kita harus dekat. Kalau misalkan ada apa-apa, kita rangkul mereka. Kita tanya ada masalah apa gitu. Jadi anak tuh pada kita tuh sayang, bukan takut gitu. Jangan sampai kita anak itu hormat pada kita tapi karena merasa takut, tapi merasa sayang, merasa menghormati sebagai gurunya. Aku tuh sayang. Jadi panutan yang benar-benar baik, jangan sampai kita menjadi contoh yang tidak baik bagi mereka. Oke, apakah sikap dan perilaku guru dapat mempengaruhi karakter siswa? Ya, pasti ya. Jadi yang saya bilang ya, contohnya itu kalau misalkan kita mencontohkan yang nggak baik, ya perilaku mereka pun akan ikut nggak baik karena kita yang ditiru oleh mereka, kita yang dicontoh. Tapi tetap ya kerjasama juga karena kan di sekolah kita mengkontrol nih, tapi kalau di rumah atau di lingkungan sekitar mereka, nah kita juga makanya harus komunikasi terus sama orang tua. Kita minta kerjasama dengan orang tua, dengan anak-anak yang lainnya. Jadi kita juga harus ingatkan kepada mereka dimana jangan sampai terbawa pergaulan yang tidak baik. Apalagi sekarang itu anak-anak itu kadang udah dikasih HP ya, kadang di rumah nggak dicontohkan tapi mereka melihat di sosial media terus mencontoh yang kurang-kurang baik. Jadi kita harus lebih memantau lagi ya, apa namanya, di sekolah kan hanya sebentar. Nah ya tanggung jawab lebih besar itu pada orang tua. Jadi kita harus mengingatkan lagi pada orang tua agar mereka lebih mengontrol anak-anak seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Bu. Menurut Ibu, apa tantangan terbesar dalam membentuk dan menjaga kepribadian yang baik sebagai guru pada saat ini? Tantangannya itu tadi. Mungkin kita sudah mencoba yang terbaik, sudah berusaha yang terbaik mencontohkan agar ya ditiru yang baik, perkataan-perkataan yang baik, perilaku kita yang baik. Cuman ya tetap aja ada di luar sana yang kita tidak bisa mengkontrol ya. Benar. Ya karena tadi waktunya sebentar. Di rumah itu orang tua yang, tapi orang tua juga kan ada yang kerja ya, nggak sepenuhnya mereka mungkin bersama anak-anak. Dan kita juga harus melihat lingkungan ya, tetap harus membatasi. Makanya sekarang harus benar-benar kita sebagai guru atau sebagai orang tua itu benar-benar harus menjaga anak kita agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik ya, karena itu benar-benar lingkungan pergaulan kita itu anak-anak itu sangat berpengaruh. Anak-anak itu karena kadang ada yang sudah paham, ada yang belum ya bahwa itu baik atau tidak. Kadang mereka sudah paham itu tidak baik tapi masih dikerjakan. Karena melihat mungkin ajakan dari teman, ayo nggak keren kayak gitu misalkan ya, takut misalkan dari temenin atau apa. Nah dari itu kita juga harus lebih perhatian ya, itu tantangannya tadi. Jadi dari luarnya ya yang misalkan kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ya wallahualam gitu ya. Yang penting intinya kita harus berusaha aja yang terbaik. Semoga anak-anak sekarang itu bisa berakhlak yang lebih baik karena ya itu akhlaknya itu benar-benar kadang miris gitu ya, dimana kadang melihat berita itu kalau anak-anak yang berani melawan guru malah ada yang bertengkar sama guru. Ya mudah-mudahan di sini sih alhamdulillah tidak, jangan sampai anak-anak kita nanti ya ilmunya memang
tinggi gitu, berpendidikan yang tinggi tapi akhlaknya nol, jangan Iya. sampai, karena akhlak itu tetap nomor satu dibanding ya, walaupun mereka ilmunya tinggi tapi nanti akhlaknya kurang baik, itu bisa bahaya gitu, Bahaya, karena iya. akhlak itu benar-benar penting. Terima Seperti kasih itu. Ibu. Ya, sama-sama. Jawabannya luar biasa banget. Sama-sama belajar. Iya. Ya. Bisa untuk dijadikan pembelajaran juga. Iya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.